Urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nas man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah wa dzalika huwal husranul mubin. Wa qala al imam Ibnu Qayyim rahimahullah laisa kullu man na'amathu wa wasa'at alaihi rizqah akunu qad akramtuh wa laisa kullu man ibtalaitu wa dayaqqat alaihi rizqah akunu qad ahantuh. Ihwatu iman rahimakumullah, jamaah pengawasan Masjid Al-Ittihad Al-Islami nu sami-sami miharap ridho kalih magfirah Allah Subhanahu wa taala. Langtung dipayun orang sami-sami panjatkeun puji kalih syukur orang ka Allah Rabbun Ghafur anu maha welas anu maha asih anu masih keneh neteskeun hidayahna ka urang sadaya, khususna dina wengi nu ayeuna urang tiasa kempel ngariung silaturahim dina raraga manjangkeun yuswa urang ngalangkungan kasayan ieu khususna ku wasilah talabul ilmu anu rutin dilaksanakeun ku qaimul masjid. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih keneh mapari nikmat anu kacida ageungna ka urang sadaya. Oge mudah-mudahan sadaya ikhtiar nu parantos dilakonan ku urang mugia salawasna aya dina catatan amalan sholihan. Simkuring nadawidi ka Bapak Ibu sadaya ngadeg paenan Bapak Ibu sanes bade ngaurukan sanes bade ngaguruan. Simkuring mungkapan cen tugas ti asatid anu baris biasa ngisi dina malam Kamis. Di setiap malam Kamis nyaeta dosa direksi qadarullah anjeunna dina saat anu ayeuna teu tiasa nyarengan urang sadaya. Margi wengi kamari istrina pasca melahirkan mengalami pendarahan gitu ya. Jadi lahiranna mah tos saminggon kapengker. Mohon. Mung saminggon saatosna ternyata pendarahan. Nah qadarullah basa wangi dicandak kabidan tapi alhamdulillah dinten tadi parantos mulih deui kitu nya ka bumina gitu. Urang doakeun ku urang sadaya mugia beliau senantiasa diberikan kesehatan gitu. Nah insyaallah Bapak Ibu rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji salah satu surat dan juga ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sindiran Allah yaitu mental muslim pinggiran gitu ya. Dan tentu yang dimaksud dengan muslim pinggiran ini bukan muslim pasisian gitu Bu. Sanes muslim anu tempat tinggalna teh di pasisian sanes gitunya. Muslim di Pangandaran gitu Cipatujah sanes maksudna mah sanes kitu. Tapi diibaratkan muslim di dieu teh
posisina jiga nu aya di sisi tanapi di pinggir kunaon dina hal ibadahna. Oke, insyaallah dibahas. Nah, karena ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ketika dulu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi kepada seluruh manusia, maka ketika manusia menerima Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah, yang didakwahkan oleh lisan Nabi kita Nabi Muhammad, ternyata ada 3 sikap yang ditampilkan oleh manusia yang menerima Al-Qur'an itu. Kan secara umum semua manusia diberikan Al-Qur'an, alias sampai dakwahnya kepada mereka, ayat-ayat Al-Qur'an sampai kepada mereka. Tapi ketika Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, maka ada 3 sikap yang ditampilkan oleh manusia si penerima Al-Qur'an itu. Yang pertama, ketika manusia didakwahkan atau ketika Al-Qur'an didakwahkan kepada manusia, maka manusia yang pertama atau golongan yang pertama yaitu mereka yang menerima apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga memakai alias taat terhadap seluruh isi ajaran yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang kita kenal disebut dengan golongan orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, nah maka mereka memakai semuanya ayat-ayat, mengamalkan semua ayat-ayat yang turun tanpa memilah dan juga memilih. Nah yang kedua, sebaliknya, sebalik dari orang-orang yang bertakwa, yaitu ketika Al-Qur'an disampaikan kepada mereka, maka golongan yang kedua ini menolak mentah-mentah, alias seluruh isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an itu ditolak semuanya. Itu yang disebut dengan golongan orang-orang kafir gitu. Jadi sebalik dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu tidak mau memakai semua isi Al-Qur'an atau memakai satu ayat pun di dalam Al-Qur'an oleh mereka tidak dipakai, tidak diyakini sebagai suatu kebenaran. Nah, ada golongan yang ketiga, golongan yang spesial. Ketika Al-Qur'an didakwahkan kepada mereka, maka golongan yang ketiga ini hanya memakai atau menerima ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap menguntungkan mereka saja. Ketika ayat itu selaras dengan isi hatinya, selaras dengan kehidupannya, membawa keberuntungan dalam hidupnya, tidak memberatkan dalam sehari-harinya, maka dia rela untuk memakai atau mengamalkan ayat Al-Qur'an tersebut. Ketika ayat itu misalnya justru merugikan atau justru memberatkan mereka, maka mereka menolak ayat tersebut. Nah, itu yang disebut dengan golongan orang munafik. Mereka senantiasa memilah dan juga memilih ayat-ayat yang cocok dengan kehidupan mereka saja. Sekiranya syariat ini menguntungkan bagi dia, rela dia mengamalkan. Tapi sekiranya syariat ini merugikan bagi kehidupannya, mereka menolak. Nah, maka yang disebut dengan muslim pinggiran di sini ini kurang lebih seperti sifat-sifat orang munafik, yaitu mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi melihat situasi dan juga kondisi tertentu saja, khususnya kondisi yang membahagiakan mereka. Nah, ini tercantum nanti di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-11, Bapak Ibu ya. Fokus pembahasan kita. Namun sebelumnya
Kita kenalan dulu dengan surat Al-Hajj. Dilihat dari posisi atau kategori surat Al-Hajj ini, para ulama menyebutkan bahwa surat Al-Hajj itu termasuk surat Madaniyah dengan jumlah ayat 78. Apa yang disebut dengan surat Madaniyah? Urang murojaah heula. Pan aya sabaraha surat anu kalabat Madaniyah Bapak Ibu manawi uninga? Oh mun katebak tiasa euih lah ya. Karena nalika Nabi diutus, Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan juga Rasul, berdakwah kepada manusia selama berapa tahun? Wah? Lami-lami teuing. Salami 23 tahun lamun dibuleudkeun. Nah, maka dalam 23 tahun itu ternyata ada 2 periode, yaitu periode Mekah sareng periode Madinah. Di Mekah sabaraha tahun? Kantos nyerangan Rasul di Mekah Bapak Ibu? Hah? Kirang langkung 13 tahun lamun dibuleudkeun mah gitu. Berarti sesana di Madinah 10. Ta ayeuna salami 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Dina saat periode Mekah alias sataacan hijrah ke kota Madinah, aya sabaraha surat anu lungsur. Dina sejumlah surat nu aya dina Al-Qur'an teh sabaraha surat Bu? Surat Al-Qur'an sadayana sabaraha surat? 114. Tanu kalabat golongan Makkiyah anu turun dina periode Mekah sabaraha? Nemutkeun keterangan tafsiran Ibnu Abbas kitu nya, surat-surat nu kalabat golongan Makkiyah eta kirang langkung aya 80 genep surat. Nu dekawitan ku surat naon? Nu dikawitan ku surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun di Mekah dan diakhiri oleh surat Madaniyah. Aya surat Madaniyah gitu Pak. Bawa benten mushafna jeung urang gitu Pak. Surat anu terakhir turun di Mekah Pak. Berarti surat ka-80 genep numutkeun urutan turun kitu nya eta surat Al-Mutaffifin kitu nya. Jadi di Mekah teh dikawitan ku surat Al-Alaq, diakhiri oleh surat Al-Mutaffifin periode Mekah gitu. Berarti surat anu pertama kali lungsur di Madinah nyaeta surat ka-87 nyaeta surat ieu mah tetebakan we heula punya. Surat anu isina teh tentang aya saum Ramadan gitu, Pak. Surat anu biasa kurang aos mun Ramadan nih ngebahas saum Ramadan. Surat Al-Baqarah gitu nya. Surat ke-87 numutkeun urutan turun katanya. Karena yang ada di mushaf Bapak Ibu itu bukan menunjukkan urutan turun ya. Tapi itu mah urutan mushaf saja. Tapi beda dengan urutan turun. Yang diawali oleh surat Al-Baqarah surat ke-87 dan diakhiri oleh surat An-Nasr ya, surat ke-114. Nah, surat Al-Hajj kalau melihat dari urutan mushaf itu merupakan surat ke-22 setelah surat Al-Anbiya di urutan 21 dan sebelum surat Al-Mu'minun surat ke-23. Namun berdasarkan urutan turun atau tartib nuzul, surat Al-Hajj ini merupakan surat ke-103, turun setelah surat An-Nur ayat atau ke-102 dan sebelum surat Al-Munafikun
surat ke-104. Data Bapak Ibu ningali tina posisi surat Al-Hajj teh posisina aya di mana? Di Makkah Madinah kitu nya kapungkur teh. Ternyata masuk golongan surat Madaniyah karena urutan turunnya ke-103. Itu berkaitan dengan posisi surat gitu ya. Nah, latar belakang penamaan surat ini dinamai surat Al-Hajj karena di dalamnya terdapat ayat yang memproklamasikan kewajiban ibadah haji bagi manusia melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang direkam dalam ayat ke-27 di Al-Hajj, wa addin finnasi bil hajj, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Nah, makanya kenapa surat ke-22 dalam urutan mushaf ini kenapa dinamakan dengan surat Al-Hajj? Karena di dalamnya ada yang berisi tentang proklamasi kewajiban ibadah haji yang diserukan oleh Nabi Ibrahim. Karena syariat ibadah haji itu sudah sejak lama ada sebelum Nabi Muhammad gitu ya. Khususnya zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam juga ini salah satu tokoh yang membangun Ka'bah. Ya, bukan membangun dari nol tapi meneruskan alias memperbaiki bangunan Ka'bah yang sudah rusak. Karena kan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi, Bapak Ibu, menurut satu keterangan bahwa ketika menciptakan bumi, Allah juga langsung menciptakan Ka'bah gitu. Tapi Ka'bah tersebut hancur gitu ya oleh banjir Nabi Nuh gitulah dan sebagainya, maka tersisa pondasinya saja. Nah, makanya oleh Nabi Ibrahim pondasi yang ada Ka'bah itu kemudian oleh Nabi Ibrahim dibangun alias ya diteruskan pembangunannya. Nah, ini sesuai keterangan di sini seusai membangun Baitul Atiq, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun berseru hingga suara seruannya sampai ke seluruh penjuru bumi, didengar oleh sperma yang masih ada dalam sulbi dan janin yang ada dalam rahim. Lalu mereka semua menjawab seruan itu dengan berkata, la baik Allahumma la baik. Nah, ini asal muasal adanya kalimat talbiyah la baik Allahumma la baik ternyata sejak dulu gitu ya. Itu berdasarkan atau melihat dari latar belakang penamaan surat yang akan kita bahas. Nah, langsung kepada ayatnya. Surat Al-Hajj ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asobathu fitnah in qalaba ala wajhi khasira dunya wal akhirah dzalika huwal husranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi atau berada di pinggiran. Maka jika ia memperoleh kebajikan, maka tetap ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, maka ia berbalik arah ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian, ya, bukan keraguan. Kerugian yang nyata gitu. Nah, itu redaksi ayatnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini gitu ya. Nah, sebelum kepada tafsiran ayatnya, kita lihat dulu mufrodat yang ada di dalam ayat tersebut menurut pandangan dari para ulama ahli tafsir. Dalam ayat yang tadi ada kalimat ala harfin, harf gitu ya. Apa yang dimaksud dengan harf di sini gitu ya? Apakah harf di sini sama dengan huruf gitu ya?
atau bukan. Nah, sesuai yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip perkataan Imam Mujahid dan juga Imam Qatadah yang mengatakan bahwa ala harfin pada ayat yang tadi itu bisa bermaksud ala syakkin, yang berada dalam keraguan. Jadi kalau menurut pendapat yang pertama ini, kita bisa mengartikan yang tadi, ada segolongan manusia yang beribadah kepada Allah dalam keraguan, gitu ya. Itu yang pertama. Menurut Imam Mujahid dan juga Imam Qatadah yang mengartikan ala harfin di sini ala syakin. Atau yang lainnya, ulama yang lain mengatakan bahwa ala harfin pada ayat tersebut itu bermakna ala torof, yang mempunyai makna berada di tepi atau di pinggiran. Nah, maka pendapat yang kedua ini yang dijadikan rujukan oleh penerjemah yang ada di Quran Depag, Bapak Ibu. Jadi coba lihat di Quran terjemah Bapak Ibu, apakah ala harfin di sini artinya berada dalam keraguan atau berada di pinggiran. Nah, kedua-duanya ada rujukannya gitu. Cuma yang saya ketik di sini, yang saya kutip itu berdasarkan berarti pendapat yang kedua yang mengatakan ala harfin di sini ala torof, berada di pinggiran. Makanya tadi judulnya Muslim pinggiran gitu. Nah, kenapa ala harfin diartikan ala torfin? Karena seperti ungkapan orang Arab dulu ketika mengartikan harpul jabal, berarti maksudnya toropahu, tepi gunung gitu. Tuh berarti harpun di sini adalah tepi atau pinggiran. Nah, itu yang pertama. Fa'in asobahu khairun. Maksudnya apa? Khairun di sini gitu ya. Tadi kan diartikan fa'in asobahu khairun itu jika ia memperoleh kebajikan gitu. Nah, kebajikan di sini apa? Bisa berupa kesehatan, bisa berupa keselamatan dalam diri ataupun dalam harta. Nah, ini menurut tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Selanjutnya ada kalimat fa'in asobahu fitnah atau asobathu fitnah. Fitnah di sini bermaksud ujian atau penyakit dalam dirinya dan hartanya. Sama masih menurut tafsir Al-Munir. Dan yang terakhir in qalaba ala wajhi, ini maksudnya kembali kepada kekufuran dan kemurtadan. Nah, itu kalau melihat dari sisi mufradat atau kosakata yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan ayatnya. Di ayat yang tadi ada kalimat wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Maksudnya apa? Ini menurut tafsir Al-Munir artinya ada sebagian orang yang menyembah Allah dengan penuh keraguan dan hanya pada tepi agama tanpa ketulusan di hati. Seperti orang yang berdiri di tepi jurang atau di pinggir pasukan yang siap melarikan diri saat merasakan kekalahan. Mereka ini memiliki iman yang goyah, hati yang tidak tenang, tidak percaya sepenuhnya pada agama ini, tidak jujur niatnya, dan tidak ikhlas dalam beribadah, sehingga mereka termasuk dalam kategori kaum munafik. Jadi kata Allah, ada di sebagian manusia mereka beribadah, mereka mau menjalankan ibadah, tapi dalam hatinya ada keraguan-raguan. Nya lamun dititah jihad ya kan loba luwak liuk gitu, ragu gitu. Ragu, kenapa ragu?
satu bisa jadi tidak percaya pada agama ini gitu ya, disangkana agama teh nyelakakeun gitu. Atau yang kedua ya tadi karena imannya masih goyah, imannya belum kuat gitu. Makanya ketika mendengar panggilan untuk beribadah, panggilan untuk menjalankan syariat, dia senantiasa berpikir dua kali. Kan orang yang beriman ketika dipanggil untuk ibadah langsung saja tanpa pikir panjang. Sami'na wa ata'na gitu. Nah, mereka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berada di pinggiran. Seperti orang yang berada di pinggiran. Coba bayangkan ku bapak ku ibu gitunya, ketika ada orang yang naik gunung, kemudian dia berdiam diri di pinggir gunung di dekat jurang. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Kalau dia tidak mempunyai kaki-kaki yang kuat gitu, suatu saat gitu ya, dia akan jatuh dengan sendirinya. Nah, itu diibaratkan diibaratkan seperti orang yang beribadah kepada Allah tapi ada keraguan-raguan gitu. Jadi kagok posisinya teh teu kaditu teu kadieu gitu. Erek moal gitu dina Islam. Loba pikir gitu, loba mikir gitu. Nah, atau diibaratkan Bapak Ibu seperti keterangan ini seperti orang atau pasukan yang memposisikan diri berada di pinggir atau di paling belakang. Kenapa ketika ada orang yang memposisikan diri di belakang pada saat perang niatnya untuk apa? Meh naon, Pak? Hoyong pangpekerna pasukan teh meh naon? Meh gampang kabur gitunya. Nya juga Bapak Ibu nuju pengawasan cicing deket panto gitunya meh gampang naon? Meh gampang balik gitu. Teu mah heureuy gitunya. Ya juga gitu ya. Meh pangpayuna gitu, meh pangpayuna uih gitunya. Anu tadi dinu pasukan ge sami meh pangpayuna kabur gitu. Ketika melihat teman-teman ya yang berada di depan seperti merasakan kekalahan, maka dialah yang paling belakang yang pertama kali kabur. Sia bahaya euy diharap geus porak-poranda misalnya geus teu bisa nanaon orang kabur gitu kan. Tah itu ibaratnya muslim pinggiran itu seperti itu. Jadi dalam beribadah, dalam pola pikir agamanya hanya ingin senang saja. Ketika dia diberikan kesenangan dalam agama, kebaikan yang sifatnya duniawi, hayu gitu ibadah. Tapi pada saat oleh Allah Subhanahu wa taala diuji, diberikan kesulitan dalam hidupnya, maka orang yang tadi pasti tidak mau ibadah kepada Allah. Nah, makanya di redaksi berikutnya kata Allah, orang yang seperti ini fa'in asobahu khairun itma'an nabi. Maksudnya apa? Jika ia memperoleh kebaikan materi atau dari harta rampasan, atau bisa jadi peningkatan jumlah anak atau hasil ternak, ia akan merasa puas dengan agama ini dan merasa tenang terhadapnya. Tuh lamun ibadah teh ternyata mendatangkan materi gitu ya, nguntungkeun manehna. Jika tadi nu perang teh kan tadinya orang-orang munafik teh kan sami Bu diajakan gabung ku Nabi teh pikeun merangan orang-orang kafir gitu. Tapi biasana ketika orang-orang munafik diajakan perang ku Nabi, gabung sareng Nabi, biasana masuk loba alasan. Cek Nabi teh hayu urang jihad urang perang, cek ibu teh aduh di dapur seueur gegeroh keneh gitu, ieu seusehan numpuk keneh gitu. Cek bapak teh aduh karunya istri urang keur geuring misalnya gitu. Tapi palebah naon? Palebah kaum muslimin menang mendapatkan ghanimah
maka yang tadi diajak yang tidak mau berperang biasanya sok pangriweuhna dinu harta ghanimah mah gitu. Dugikeun kana nagih ka Rasul teh mana Rasul bagian abi cenah kitu. Ari tadi mah diajakan perangna embung gitu. Ari palebah meunang ghanimah mah pangriweuh. Nah itu gambaranna gitu. Kalau dia dalam beragama ternyata diberikan kemudahan dalam hidup, senantiasa diberikan keuntungan materi oleh Allah, maka dia akan terus beribadah. Maka ia akan merasa tenang dalam beragama gitu. Tapi sebaliknya, wa in asobathu fitnah in qalaba ala wajhi. Namun jika ia mengalami kesakitan, tidak mendapatkan anak atau ternaknya tidak beranak, merasakan kekurangan harta dan jiwa, mengalami kerugian serta kekeringan dalam hasil panen, ia akan kembali menjadi kafir. Inilah kemunafikan yang sebenarnya. Tuh tadi nalika dipasihan keleluasaan oleh Allah mah terus we ibadah rajin gitu Pak. Dan naon da ibadahna nguntungkeun manehna. Ya alhamdulillah urang mah salat teh geuning sehat wae gitunya, alhamdulillah gitu. Dinu dagang misalna teh lancar wae dagangna, bisnisna menguntungkan wae gitu. Karena tadi dia mengharap beribadah, beramal soleh itu untuk mendatangkan keuntungan duniawi saja. Nah, pada saat oleh Allah Subhanahu wa taala diuji orang tersebut karena tadi sudah punya mental ibadah itu menguntungkan, ketika diberikan kerugian atau ujian oleh Allah, maka dia bisa jadi menjadi kafir atau membatalkan amal soleh yang senantiasa dilakukan karena dianggapnya amal soleh tersebut tidak menguntungkan. Nah jika ibu gitunya kenging motivasi ti para asatid, sok ibu sing rajin tahajud meh sehat wae awak teh cek ibu teh nya kitu Ustaz sok saprak ibu rajin tahajud jadi gampang gering gitu ya. Nu disalahkan teh kan kalah tahajud nah naon Ustaz mah gitu. Abi rajin tahajud kalah ka gering wae. Moal tahajud deui nah kalah ka kitu kan. Dari tadi na motivasi hoyong tahajudna kangge naon? Meh sehat awak kitu nya. Atau napi aya nu ngamotivasian sok sing rajin salat duha meh naon? Meh lancar rizkina. Nah, saprak bapak sholat duha wae teh kalah karugi dagang teh gitu kan. Urang mau sholat duha deui gitunya. Da rugi gitu, kalah karugi, kalah karipuh hirup teh. Berarti bukan ibadahnya yang salah itu. Tapi apa? Motivasinya, niatnya yang salah. Nah, makanya ketika niatnya salah, kata Allah, khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal husranul mubin. Ia mengabaikan dunia dan akhiratnya sehingga ia tidak mendapatkan sesuatu pun dari dunia berupa kehormatan, berupa martabat atau harta rampasan, dan tidak memperoleh pahala di akhirat karena ia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Dalam keadaan ini ia akan berada dalam penderitaan dan penghinaan yang paling parah. Itulah kerugian yang nyata yang tidak ada kerugian sepertinya, atau merupakan kerugian yang besar dan transaksi yang merugikan. Itu tadi sayang Pak, lebar gitunya lamun orang anas jor-joran ibadah di dunia tidak tadi mengharapkan duniawi gitu. Duniawi teu meunang urang teh nya, di akhirat pahalana kosong gitu, alias capek gawe teu kapake gitu. Nah geuning di akhirat teh urang teu meunang pahalana naon, padahal urang teh rajin ibadah. Ternyata sing horeng niat ibadah nah hayang keuntungan duniawi urang. Ya, lain murni karena Allah gitu. Lah gitu banyak mental muslim pinggiran teh kirang langkung seperti itu. Nah maka ternyata dulu juga ada di zaman Nabi gitu ya. Di zaman Nabi SAW juga sama pernah ada seperti yang disampaikan di dalam tafsir Al-Munir. Imam Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengutip riwayat Imam Al-Bukhari dalam hadisnya,
Hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Kana rajulu yaqdumul Madinah. Kata Ibnu Abbas, dulu ada seorang laki-laki yang datang ke Madinah. Fayuslimu, lalu ia masuk Islam. Fa in waladat imra'atuhu gulaman, jika istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, wa nutijat khailuhu, dan kuda-kudanya juga sama beranak, qala, ia akan berkata, hada dinun sholih. Oh, ini agama yang baik. Kenapa? Kalau dia mendapatkan anak laki-laki dari istrinya, hewan kuda peliharaannya juga sama bisa bertambah, maka ia terhadap agama mengatakan ini agama yang baik, ini agama yang benar gitu. Tapi sebaliknya, fa'ilam salid imro'atuhu waladan dzakaran, dan jika istrinya tidak melahirkan anak laki-laki, walam tuntaj khailuhu, dan kuda-kudanya juga sama tidak bisa beranak, tidak bertambah, qala, ia akan mengatakan hada dinunsu, ini agama yang buruk. Jadi tadi Bapak Ibu, kata Ibnu Abbas, dulu ada seorang laki-laki yang datang ke Rasul ke Madinah, terus menyatakan diri, berikrar untuk masuk Islam. Nah, tidak lama kemudian setelah kembali ke istrinya, kalau istrinya itu bisa melahirkan seorang anak laki-laki dan kuda peliharaannya juga sama bisa bertambah alias bisa beranak pinak, maka dia akan mengatakan, alhamdulillah, orang mah asup agama Islam teh naon, istri orang bisa melahirkan anak laki-laki, hewan peliharaan kita juga sama bisa bertambah. Nah, kenapa disimbolkan anak laki-laki? Karena dulu anak laki-laki itu dalam pandangan masyarakat Arab jahiliyah itu merupakan lebih positif dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi ketika ada seorang istri yang bisa melahirkan anak laki-laki, itu sebagai suatu kebanggaan, Pak, dibandingkan melahirkan anak perempuan. Karena apa? Karena anak laki-laki dianggap sebagai pewaris, dianggap sebagai tulang punggung keluarga, dan memiliki status sosial yang lebih tinggi. Nah, sebaliknya anak perempuan seringkali dianggap sebagai beban, sehingga banyak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Dulu ini kelakuan orang Arab jahiliyah seperti ini. Jadi memandang antara laki-laki dan juga perempuan itu dibedakan. Jadi seakan-akan perempuan itu makhluk yang hina, Pak. Makanya kalau kita mendengar gitu ya, pernah mendengar ya tadi banyak ketika bayi yang lahir itu perempuan, mereka kubur, Pak, dalam keadaan hidup, tidak mau gitu melahirkan anak perempuan. Atau pernah mendengar kelakuan Umar bin Al-Khattab suka mengubur anak perempuan gitu zaman jahiliyahnya. Tapi sayang itu riwayatnya dhaif gitu ya. Tidak dibenarkan gitu menurut para ulama. Tapi untuk kebiasaan dari orang Arab jahiliyah emang seperti ini. Bahkan ketika istri itu sedang mengalami masa haid gitu ya, nah terkadang itu diusir dulu. Kalau ada heula naon keur haid gitulah. Nya kayak mun geus suci ka dieu deui gitu. Ayeuna suami ibu kitu teh Bu. Naudzubillah, aduh. Makanya ketika Islam datang yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi salah satunya membereskan masalah status wanita dan juga laki-laki. Menurut Nabi sama saja. Tidak ada makhluk yang paling mulia, sama saja menurut Nabi. Yang membedakan hanyalah masalah ketakwaan. Atau yang kedua, kenapa kuda tadi disebutkan? Karena hewan kuda peliharaan itu memiliki tempat penting dalam budaya jahiliyah. Seringkali dilihat sebagai simbol kekuatan, prestis gitu ya, dan kemampuan bertempur. Kuda diperlakukan dengan baik dan memiliki nilai tinggi dalam konteks pertempuran dan perjalanan.
Baheula mah kuda teh ceuk orang-orang jahiliyah mah wah kendaraan yang sangat berharga. Lamun ayeuna mah kendaraan naon? Lamborghini gitunya, Lamborghini gitu. Jadi ketika mereka punya kuda, kudanya terus bertambah, wah itu suatu kebanggaan. Nah ketika orang yang tadi baru masuk Islam, imannya masih goyah, menjadikan standar-standar duniawi sebagai tolak ukur benar dan juga tidaknya agama yang dipeluknya. Kalau dia beragama terus dia mempunyai kesenangan-kesenangan dunia, oh dia husnudon kanu agama teh alhamdulillah mencek urang. Urang teh saprak asup agama Islam, harta urang nambahan. Awak urang sehat wae, anak bisa bertambah, kendaraan bertambah gitu. Tapi ketika dia masuk Islam kemudian diuji oleh Allah misalnya tidak punya anak atau tidak punya kendaraan atau kendaraannya hilang gitu. Disalahkeun agama teh. Urang teh saprak asup Islam jadi kalengitan naon ieu teh gitu. Jadi asa ripuh hirup teh saprak ngamalkeun amal soleh kok jadi ripuh hirup urang teh kan gitu. Nah itu salah satu kelakuan orang Arab dulu gitu ya yang imannya masih lemah. Nah fenomena yang lain Bapak Ibu masih di dalam tafsir Al-Munir melalui jalur Thoriq Atiyah dari Ibnu Mas'ud. Kalau yang ini dulu ada seorang Yahudi yang masuk Islam tetapi setelah dia masuk Islam ia kehilangan penglihatannya, kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, maka ia merasa sial dengan Islam dan berkata, aku tidak mendapatkan kebaikan sesuatu pun dari agamaku ini. Penglihatanku hilang, hartaku hilang, dan anakku meninggal. Lagi-lagi agama menjadi dikambing hitamkan dalam nasibnya di dunia gitu. Ketika nasib di dunianya baik, dia berkata beruntung berada di agama ini. Tapi ketika nasibnya buruk, lagi-lagi agama yang disalahkan. Seperti orang Yahudi ini, hanya kalamun seorang masuk Islam kalah kah buta orang teh, harta kalah kah ngirangan, anak-anak kalah kah meninggal gitu. Ya itu kan padahal sesuatu yang ya diuji panginten buat namanya itu diuji atau siklus kehidupan. Tapi ketika dia tidak kuat mentalnya karena mental dia selalu ingin kesenangan materi duniawi, ketika Allah menguji dirinya dia lari dari agama. Ini masih banyak gitu ya fenomena-fenomena yang lain. Ini juga sama Bu. Ini kalau ini mah orang Arab Baduy lebet Islam ka Nabi sumping ka Madinah ka Nabi. Wih kalamburna, lamun lamburna teh nuju usum subur, baik subur itu pertanian atau peternakan, maka dia merasa beruntung berada dalam agama Islam. Tapi ketika dia kembali ke kampungnya ternyata sedang mengalami kekeringan, peternakannya tidak beranak-anak misalnya gitu, maka dia akan merasa sia dalam agama. Kan lagi-lagi itu agama yang disalahkan terhadap nasib terhadap orang tersebut. Nah mental seperti ini yang harus kita perbaiki. Dalam memandang agama Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menjanjikan orang semakin soleh semakin ditinggal atau semakin lepas dari ujian Allah. Orang semakin banyak beramal soleh, Allah tidak pernah menjanjikan akan dibiarkan, tidak akan diuji. Nah padahal yang namanya ujian itu adalah siklus kehidupan. Siklus kehidupan, soleh ataupun tidak tetap saja akan diberikan ujian. Nah maka mental ini yang harus kita bangun. Kita terkadang siap dengan kesenangan yang diberikan oleh Allah, tapi kita tidak siap ketika diberikan ujian oleh Allah. Nah Allah sudah mengingatkan di surat Al-Ankabut ayat 2-3 bahwa setiap orang yang sudah mengikrarkan diri beriman kepada Allah, maka pasti Allah akan mengujinya.
Ahasibanas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Ini yang pertama, bahwa manusia ketika mengikrarkan diri beriman sudah pasti dapat ujian. Nah, kenapa Allah menguji padahal kita beriman, padahal kita melaksanakan ibadah? Di ayat selanjutnya Allah menguji itu karena apa? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dulu juga pernah Allah menguji orang-orang. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah menguji manusia, menguji orang yang beriman itu sebetulnya sedang dilihat konsistensi orang tersebut. Apakah dia termasuk orang-orang yang jujur dalam beragama atau dia hanya berbohong dalam beragama? Maksudnya apa jujur dalam beragama? Ketika dia beribadah lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mau melanjutkan ibadahnya atau berhenti gitu. Kalau dia siap dengan ujian, maka diuji ataupun tidak oleh Allah, dia terusan akan beribadah. Karena dia melihat ibadahnya bukan berdasarkan kesenangan duniawi. Sabodo teuing bade diuji bade henteu ge abdi mah ikhtiar we terus ibadah ka Allah. Kiat imana ieu mah. Tapi ketika dia diuji oleh Allah kemudian berhenti dalam beribadahnya, maka kata Allah, oh termasuk orang-orang yang berbohong dalam beragama gitu. Dan tadi dah hoyong enak na hungkul ieu mah. Disangkana ibadah teh moal diuji gitu. Udah pasti diuji. Imam Ibnu Katsir itu ya menafsirkan ayat ini. Ayat ini yang tadi gitu ya, sifatnya bertanya oleh Allah ahasibanas, tapi makna yang dimaksud adalah bahwa Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Oh berarti semakin tinggi keimanan seseorang berarti semakin berat ujiannya. Nah ini hadisnya, hadis yang mengatakan bahwa yang pertama ketika Allah menyukai seseorang, menyukai suatu kaum, pasti Allah akan menguji. Inna idhomal jaza ma'a idhomil bala. Sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Jadi seseorang mendapatkan pahala yang besar itu karena ujiannya juga berat gitu. Wa innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Dan sungguh Allah apabila sudah mencintai suatu kaum, maka dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, pasti akan menguji. Paman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho terhadap ujian yang diberikan oleh Allah, maka Allah juga bakal ridho kepada kita. Waman sakhito, barang siapa yang frustasi dalam ujian alias benci, tidak suka diuji, falahus suhtu, maka Allah pun akan murka. Nah itu keyakinan yang harus kita bangun. Kalau kita ingin termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka kita juga harus siap diuji, Bu. Nah pertanyaannya, seberapa besar sih ujian yang Allah berikan kepada kita yang pernah kita alami, Bu? So, ujian nu paling berat ku urang alami naon sih? Paling urang menahan lapar gitu. Tanapi nyeri beuteung gitu. Ya kan tidak seberapa ujian kita mah. Iya. Nah, Nabi sudah mengingatkan gitu. Dalam hadisnya, manusia yang paling dahsyat cobaannya adalah para anbiya, para nabi.
Sok ujian ku urang alami Bu sebanding tidak dengan nabi-nabi kita. Contoh satu saja misalnya ujian yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Apa ujiannya Nabi Ayub? Sakit apa? Burut, budug lah. Penyakit kulit kan Bu? Tapi penyakit kulit yang dialami oleh Nabi Ayub bukan penyakit kulit seperti yang kita alami. Ari urang kan penyakit kulit teh penyakit luar hungkul, kulit luar. Tan Nabi Ayub mah sareng organ-organ yang ada di dalam pun sama budug gitu. Makanya nanti di akhir ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Ayub, kan salah satu yang menyembuhkannya itu dengan cara apa? Dengan cara mandi dan juga minum air hujan gitu. Sesuatu yang dijadikan untuk mandi itu menyembuhkan luka luar, dan yang diminumkan itu sebagai penyembuh luka dalam. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub yang sedang diuji oleh Allah selama 13 tahun dalam sebuah ayat gitu ya. Meskipun Nabi Ayub diuji sangat lama oleh Allah, yang tadinya Nabi Ayub itu orang yang terpandang, orang yang kaya gitu ya, orang yang banyak temannya, ketika diuji dengan penyakit kulit semuanya sirna, keluarganya semuanya meninggalkan kecuali istrinya. Harta yang tadinya banyak kemudian menjadi lenyap karena dihabiskan untuk berobat. Teman-teman yang tadinya setia terhadap Nabi Ayub kemudian pada lari. Masyarakat juga sama. Karena apa? Karena merasa jijik terhadap penyakit Nabi Ayub tersebut. Tapi ungkapan Nabi Ayub itu dalam sebuah ayat, nanti bisa dicari Bapak Ibu ya. Ketika wa idnada Ayub, ketika Ayub itu berdoa kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi inni masaniyad dharra. Ya Allah, aku sedang ditimpakan ujian oleh-Mu, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah sesuatu yang maha penyayang. Tuh meskipun diberikan ujian yang sangat berat, tetap Nabi Ayub itu memuji Allah terus gitu. Nah, maka buah dari kesabarannya itu tadi kesembuhan. Yang tadinya hilang semuanya kemudian dikembalikan oleh Allah dengan berlipat ganda di akhir kisahnya itu. Nah kan ujian kita mah tidak seberapa Bu ya, tidak seperti nabi-nabi Allah. Nabi-nabi Allah wae nu diuji sapertos kitu sugan pernah mengeluh gitu nya. Urang mah nembe ge teu gaduh artos mani asa pangripuhna gitu nya. Matak sakabeuma sok isin Bu nya bade ngeluh teh gitu. Dan nabi-nabi orang guys belum pernah ngeluh gitu. Nah ini juga sama Bu ya, menerangkan tentang ujian yang paling berat itu dialami oleh para nabi. Tetapi nah seseorang itu diuji menurut ukuran atau dalam sebuah riwayat kadar agamanya. Jika agamanya kuat maka cobaannya pun sangat dahsyat. Dan jika agamanya lemah, maka ia diuji menurut agamanya. Maka cobaan akan selalu menimpa seseorang sehingga membiarkannya berjalan di muka bumi tanpa tertimpa kesalahan lagi. Sekali lagi, ini adalah siklus kehidupan yang pasti dialami oleh manusia. Pasti mengalami ujian. Dan seseorang akan diuji berdasarkan kadar keimanan. Oh berarti kalau kita tidak mau diuji oleh Allah tinggal gimana? Jangan beriman saja gitu. Pasti diberikan kelancaran semuanya. Seperti orang-orang kafir punya. Nah orang kafir teh ongkoh maksiat tapi beunghar gitu. Ari urang nu taat sakieu-kieu ayana kitu nya. Nah sakabeuma urang sok salah berpikir seperti itu. Nah terakhir Bapak Ibu, karena sudah jam 11 gitu nya. Nah terkadang manusia itu ketika ditimpakan ujian oleh Allah, maka dia senantiasa merasa sedang dihinakan. Mun bahasa orang mah, aduh ya Allah mani kieu-kieu ting ujian teh asa dihinakeun gitu orang teh. Nah Al-Qur'an sudah mengingatkan di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17.
Fa amal insan idza mabtalahu rabbu fa akramah wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Robnya mengujinya lalu dimuliakan dan diberikannya kesenangan, maka dia akan berkata, Robku telah memuliakanku. Kunaon dari pasian nikmat husnudon ka Allah nuju di pasian nikmatna. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi jika Robnya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia akan berkata, Robku menghinakanku, cenah gitu. Saur Allah kala sekali-kali tidak demikian. Jadi terkadang manusia itu ketika senantiasa diberikan kelancaran, diberikan rizki yang cukup oleh Allah, maka dia husnudon ke Allah. Alhamdulillah gitu, Allah sedang memuliakan aku. Tapi ketika diuji, terkadang dia sok ngagurutu gitu. Hukulutus, itunya. Asa kieu-kieu teh Allah teh ka urang teh gitu. Asa dihinakeun ku Allah teh gitu, meniripu hirup teh gitu. Nah, padahal kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang tadi dalam kitab Ad-Dawa wad-Dawa gitu, Ad-Da wad-Dawa. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, ini yang harus menjadi pegangan kita. Laisa kullu man na'amathu wa wasa'at alaihi rizqah akunu qad akramtuhu. Tidak setiap orang yang aku beri nikmat dan kelapangan rizki berarti aku memuliakannya. Walaisa kullu man ibtalaituhu wa doyaktu alaihi rizqah akunu qad ahantuhu. Dan tidak semua orang yang aku beri ujian atau cobaan dan aku sempitkan rizkinya berarti aku menghinakannya. Jadi bukan berarti orang yang senantiasa diberikan kesenangan, diberikan nikmat itu sedang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita jangan terkagum-kagum kalau ada orang kaya yang ahli maksiat. Bukan berarti Allah sedang memuliakan dirinya. Dan kita jangan bersedih hati ketika Allah menguji kita dengan menyempitkan rezeki kita, karena bukan berarti kita sedang dihinakan. Kata Imam Ibnu Qayyim, bal abtali hada bin ni'am wa ukrimu hada bil ibtila. Nah, bahkan aku menguji orang ini dengan nikmat dan aku memuliakan orang itu dengan cobaan. Tuh terkadang nu dibeungharkeun tapi maksiat teh eta teh ujian. Dan terkadang orang yang senantiasa diberikan ujian atau disempitkan dalam masalah rizkinya atau kesusahan dalam hidupnya, nah itulah suatu kenikmatan yang akan didapatkan oleh dirinya ketika mensikapinya dengan kebaikan-kebaikan. Maka jangan bersedih hati gitu ya ketika kita senantiasa diuji, tetap husnudon kepada Allah. Iya kan? Nabi saja sampai takjub kepada urusan orang yang beriman itu. Dalam hadis yang lain kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh takjub urusan orang yang beriman itu. Apa takjubnya? Jika orang beriman ditimpa suatu kesusahan dan dia bersabar, maka dia memperoleh kebaikan. Dan jika dia memperoleh kesenangan lalu dia bersyukur, maka juga sama itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, bagi orang yang beriman itu susah ataupun senang, kedua-duanya adalah potensi surga bagi diri. Ketika susah sabar jadi pahala, ketika senang bersyukur jadi pahala. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk bermaksiat sebetulnya. Tidak ada alasan untuk kita senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, karena manusia mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk masuk surga. Nah, maka mudah-mudahan waktu iman rahimakumullah dengan sedikit penjelasan tadi yang disampaikan oleh para ulama,
Mudah-mudahan membangkitkan giroh kita dalam beragama, khususnya meluruskan niat kita dalam beragama. Kita beragama bukan hanya kesenangan duniawi saja, maka yang kita harapkan adalah kesenangan sejati yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala menuntun kita menuju jalan istiqomah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.